Di ujung timur Pulau Jawa, di tanah yang bersentuhan langsung dengan Selat Bali dan dikelilingi hutan lebat serta gunung gemunung purba, hiduplah sebuah masyarakat yang menyimpan kisah sejarah sekaligus mistisisme yang kental. Mereka dikenal sebagai suku Osing, penduduk asli Banyuwangi yang dipercaya sebagai keturunan terakhir Kerajaan Blambangan, kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa yang bertahan ketika gelombang Islamisasi menyapu wilayah-wilayah lain. Tanah mereka bukan sekedar wilayah geografis, melainkan ruang sakral yang diyakini menyimpan jejak leluhur, energi gaib, dan warisan spiritual yang hidup hingga hari ini. Sejarah suku Osing tidak bisa dilepaskan dari runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Ketika pusat kekuasaan di Jawa Timur melemah dan pengaruh Islam mulai meluas, sebagian bangsawan, prajurit, dan rakyat yang masih setia pada tradisi lama memilih menyingkir ke ujung timur Jawa. Di sanalah berdiri Kerajaan Blambangan, benteng terakhir peradaban Hindu Jawa. Dalam bayang-bayang peperangan dengan Mataram Islam dan tekanan dari VOC Belanda, Blambangan bertahan dengan kekuatan spiritual dan keyakinan pada leluhur. Masyarakat Osing hari ini dipercaya sebagai keturunan langsung para pejuang dan rakyat Blambangan tersebut. Namun, sejarah Osing bukan hanya kisah perang dan politik. Ia adalah kisah tentang dunia yang terlihat dan yang tak terlihat. Dalam tradisi Osing, kehidupan manusia berjalan berdampingan dengan alam gaib. Gunung Ijen, Alas Purwo, dan pantai-pantai selatan bukan sekedar lanskap alam, tetapi wilayah sakral yang dipercaya menjadi tempat bersemayamnya roh leluhur dan makhluk halus penjaga tanah Blambangan. Banyak orang tua Osing masih meyakini bahwa sebelum membuka ladang atau menggelar hajatan besar, harus dilakukan ritual khusus agar tidak mengganggu penunggu wilayah tersebut. Salah satu warisan mistis paling terkenal dari suku Osing adalah ritual seblang. Tarian sakral ini bukan sekedar pertunjukan seni, melainkan ritual pemanggilan roh leluhur untuk membersihkan desa dari bala dan penyakit. Penarinya, biasanya seorang perempuan yang terpilih secara spiritual, akan menari dalam keadaan trans atau kesurupan. Masyarakat percaya, roh leluhur masuk ke dalam tubuh penari untuk menyampaikan pesan atau memberi berkah. Iringan musik gandrung dan aroma kemenyan memenuhi udara, menciptakan suasana magis yang membuat siapapun merinding. Tak kalah terkenal adalah kisah santet Banyuwangi yang sering dikaitkan dengan masyarakat Osing. Dalam sejarah modern, terutama pada akhir 1990-an, Banyuwangi sempat dilanda isu pembunuhan dukun santet yang menewaskan banyak orang. Namun jauh sebelum itu, ilmu santet sudah menjadi bagian dari cerita rakyat setempat. Bagi sebagian orang Osing, ilmu hitam bukan sekedar legenda, melainkan pengetahuan kuno yang diwariskan turun-temurun. Meski begitu, banyak tokoh adat menegaskan bahwa ajaran leluhur Osing sejatinya menekankan keseimbangan dan kebaikan, bukan mencelakai. Selain santet, masyarakat Osing juga dikenal dengan kemampuan spiritual, seperti pengobatan tradisional, doa-doa kuno, dan penggunaan mantra dalam bahasa Osing yang berbeda dari bahasa Jawa pada umumnya. Bahasa Osing sendiri dianggap sebagai peninggalan langsung dari bahasa Jawa kuno yang dipertahankan secara turun-temurun. Dalam setiap upacara adat, bahasa ini digunakan sebagai medium sakral untuk berkomunikasi dengan leluhur. Alas Purwo, hutan tua yang berada di ujung timur Banyuwangi, sering disebut sebagai salah satu hutan paling angker di Pulau Jawa. Dalam kepercayaan Osing, Alas Purwo adalah tempat pertama kali tanah Jawa dibuka dan dihuni oleh makhluk halus sebelum manusia datang. Banyak pertapa dan pencari ilmu spiritual dari berbagai daerah datang ke sana untuk bertapa, mencari wangsit, atau kekuatan batin. Masyarakat Osing sendiri memperlakukan hutan itu dengan hormat dan penuh tata krama adat. Di tengah arus modernisasi, identitas mistis dan budaya Osing tetap bertahan.
Festival Gandrung Sewu yang digelar di Banyuwangi setiap tahun menjadi simbol kebanggaan budaya mereka. Meski kini dikemas secara pariwisata, akar spiritual tarian Gandrung tetap terasa. Dahulu, Gandrung adalah tarian pemujaan Dewi Sri, Dewi Padi dan kesuburan. Setiap gerakan dan alunan musiknya dipercaya membawa energi doa bagi kesuburan tanah dan kesejahteraan masyarakat. Menariknya, masyarakat Osing dikenal sangat menjunjung tinggi harmoni antara manusia dan alam. Mereka percaya bahwa bencana alam atau penyakit massal bisa terjadi jika keseimbangan spiritual terganggu. Oleh karena itu, ritual bersih desa, selamatan laut, dan berbagai upacara adat rutin dilakukan sebagai bentuk komunikasi simbolik dengan alam dan roh penjaga wilayah. Secara sosial, masyarakat Osing memiliki sistem kekeluargaan yang erat. Mereka memegang teguh adat istiadat pernikahan, tata cara kematian, hingga aturan membangun rumah. Hari ini, suku Osing berdiri sebagai penjaga warisan terakhir Blambangan. Di balik pesatnya pembangunan Banyuwangi sebagai kota wisata, di balik gemerlap festival budaya, tetap ada bisikan sejarah panjang yang berakar pada mistisisme dan spiritualitas leluhur. Mereka adalah saksi bisu runtuhnya kerajaan, penjaga bahasa kuno, dan pewaris tradisi yang menyatukan sejarah dan dunia gaib dalam satu tarikan napas. Di tanah Osing, sejarah bukan hanya catatan masa lalu. Ia hidup dalam tarian, dalam mantra, dalam desir angin alas purwo, dan dalam doa-doa yang dilantunkan menjelang malam. Sebuah peradaban kecil di ujung timur Jawa yang tetap berdiri, menjaga identitasnya di antara gelombang zaman. Ketika malam turun di tanah Banyuwangi, terutama di desa-desa tua seperti Kemiren yang menjadi pusat budaya Osing, suasana berubah perlahan. Lampu-lampu rumah temaram, suara jangkrik bersahutan, dan angin yang turun dari lereng Gunung Ijen membawa aroma tanah basah. Orang-orang tua Osing percaya, malam adalah waktu di mana batas antara dunia manusia dan dunia leluhur menjadi tipis. Pada saat-saat tertentu, terutama pada malam suro, energi spiritual diyakini lebih kuat daripada hari-hari biasa. Dalam tradisi Osing, bulan suro bukan hanya penanda tahun baru Jawa. Ia adalah waktu sakral untuk melakukan tirakat, puasa mutih, dan ritual penyucian diri. Banyak warga yang mengunjungi makam leluhur, membawa bunga 7 rupa, membakar kemenyan, dan melantunkan doa-doa kuno dalam bahasa Osing. Mereka percaya, arwah leluhur tetap mengawasi dan menjaga keturunan mereka. Jika hubungan spiritual ini terputus, maka keseimbangan hidup bisa terganggu. Konon, pada masa kerajaan Blambangan, para prajurit tidak hanya dibekali senjata tajam, tetapi juga ilmu kanuragan dan ajian spiritual. Sebelum turun ke medan perang lawan Mataram atau VOC, mereka melakukan semedi di tempat-tempat keramat seperti puncak Gunung Raung atau tepian Alas Purwo. Ada kisah tentang panglima perang yang kebal senjata karena menguasai ajian warisan leluhur Blambangan. Walau sulit dibuktikan secara ilmiah, cerita ini tetap hidup dalam tutur lisan masyarakat Osing hingga kini. Salah satu legenda paling misterius adalah tentang Buyut Cili, tokoh leluhur yang dipercaya sebagai penjaga spiritual desa Kemiren. Makam Buyut Cili sering diziarahi warga sebelum mengadakan hajatan besar. Mereka percaya bahwa tanpa izin leluhur, acara bisa tertimpa gangguan tak kasat mata, mulai dari tamu mendadak sakit, hujan badai tiba-tiba, hingga perasaan tidak tenang yang menyelimuti seluruh keluarga. Kepercayaan terhadap tanda-tanda alam juga sangat kuat. Burung tertentu yang terbang melintas di waktu senja bisa dianggap pertanda. Suara anjing melolong panjang di tengah malam diyakini sebagai sinyal adanya pergerakan makhluk halus. Bahkan mimpi pun dianggap sebagai medium pesan dari dunia gaib. Jika seseorang bermimpi bertemu leluhur yang telah wafat, itu bisa diartikan sebagai peringatan atau petunjuk akan sesuatu yang akan terjadi.
Namun, mistisisme Osing bukan hanya tentang ketakutan. Ia juga tentang penyembuhan dan perlindungan. Banyak dukun atau wong pinter di Banyuwangi yang menggunakan doa-doa Osing untuk mengobati orang sakit. Air putih yang telah didoakan dipercaya mampu menyerap energi negatif. Daun-daunan tertentu dari hutan sekitar dianggap memiliki kekuatan spiritual jika dipetik dengan tata cara khusus dan doa tertentu. Dalam sejarah modern, nama Banyuwangi sering dikaitkan dengan tragedi Dukun Santet pada tahun 1998. Banyak orang dituduh memiliki ilmu hitam dan menjadi korban kekerasan. Peristiwa kelam ini meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Osing. Namun, di balik itu semua, tokoh-tokoh adat berusaha meluruskan bahwa tradisi spiritual Osing sejatinya bukanlah ajaran mencelakai, melainkan menjaga harmoni. Ilmu spiritual seharusnya menjadi benteng perlindungan, bukan alat permusuhan. Menariknya, rumah adat Osing pun memiliki unsur simbolis yang mistis. Bentuk atap tikal balung dipercaya melambangkan persatuan dan kekuatan keluarga. Setiap sudut rumah memiliki filosofi. Dapur dianggap sebagai pusat energi kehidupan. Tempat api, simbol kekuatan, terus menyala. Penempatan pintu dan jendela mengikuti arah mata angin yang dipercaya membawa aliran energi baik. Di pantai selatan Banyuwangi, masyarakat Osing juga mengenal ritual petik laut. Sesaji dihanyutkan ke laut sebagai bentuk syukur dan penghormatan kepada penguasa samudra. Sebagian orang mengaitkannya dengan legenda Nyi Roro Kidul. Meskipun dalam tradisi Osing sendiri, ritual ini lebih ditekankan sebagai bentuk keseimbangan dengan alam. Gunung Ijen dengan kawah birunya yang memancarkan api biru di malam hari juga dianggap memiliki aura gaib. Fenomena Blue Fire yang langka sering dimaknai sebagai simbol api abadi penjaga tanah Belambangan. Para penambang belerang yang bekerja di sana sering memiliki kisah-kisah pribadi tentang pengalaman tak kasat mata, bayangan yang muncul tiba-tiba, suara langkah tanpa wujud, atau mimpi aneh sebelum naik ke kawah. Seiring waktu, generasi muda Osing mulai hidup berdampingan dengan teknologi dan modernitas. Namun, ritual adat tetap dijaga. Sekolah-sekolah di desa Kemiren masih mengajarkan bahasa Osing. Festival budaya digelar bukan sekedar tontonan, melainkan pengingat bahwa identitas mereka berakar pada sejarah panjang yang penuh perjuangan dan spiritualitas. Di tengah dunia yang semakin rasional, masyarakat Osing tetap memelihara ruang untuk yang tak terlihat. Mereka tidak menolak modernitas, tetapi juga tidak meninggalkan akar leluhur. Bagi mereka, mistisisme bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan dihormati. Dan ketika angin malam kembali berhembus dari arah Alas Purwo, membawa suara ombak dari Pantai Plengkung dan gemuruh samar dari Gunung Raung, tanah Osing tetap berdiri dalam keheningan yang syarat makna. Sejarah dan mistik menyatu dalam denyut kehidupan sehari-hari, menjadikan suku Osing bukan sekedar komunitas etnis, tetapi penjaga gerbang terakhir, warisan spiritual Belambangan. Jika kita menelusuri lebih jauh ke jantung Alas Purwo, masyarakat Osing percaya ada wilayah yang tidak semua orang bisa masuki. Hutan itu bukan sekedar pepohonan tua dan suara satwa malam, tetapi ruang spiritual yang konon menjadi gerbang kerajaan gaib. Dalam cerita lisan yang diwariskan turun-temurun, Alas Purwo disebut sebagai tanah pertama di Pulau Jawa, tempat awal mula kehidupan spiritual sebelum manusia mengenal peradaban. Konon, pada malam-malam tertentu, terutama Jumat Kliwon atau malam Satu Suro, terdengar suara gamelan samar dari tengah hutan. Bukan dari desa, bukan dari manusia. Suara itu dipercaya berasal dari kerajaan tak kasat mata yang menggelar pertemuan. Beberapa orang yang mengaku pernah bertapa di sana mengatakan mereka melihat cahaya berpendar di antara pepohonan,
seperti obor yang melayang tanpa tangan yang menggenggamnya. Dalam kepercayaan Osing, dunia tidak hanya terdiri dari alam nyata. Ada lapisan-lapisan dimensi yang saling bertumpuk. Leluhur tidak benar-benar pergi, mereka hanya berpindah alam. Karena itu, hubungan dengan leluhur harus tetap dijaga melalui doa dan ritual. Salah satu kisah yang sering dibicarakan adalah tentang Keraton Macan Putih. Bagi masyarakat Blambangan, macan putih adalah simbol kekuatan spiritual kerajaan. Dalam beberapa cerita rakyat, disebutkan bahwa macan putih bukan hewan biasa, melainkan jelmaan penjaga kerajaan. Ia muncul ketika tanah Blambangan terancam. Bahkan hingga kini, sebagian warga percaya bahwa macan putih masih menjadi pelindung gaib Banyuwangi. Pada masa penjajahan Belanda, konon ada serdadu yang hilang tanpa jejak di wilayah hutan Banyuwangi. Catatan sejarah memang menunjukkan perlawanan sengit di wilayah Blambangan. Namun, dalam cerita rakyat Osing, hilangnya pasukan itu bukan sekedar taktik perang, melainkan karena mereka tersesat di wilayah yang tidak diizinkan oleh penunggu gaib tanah tersebut. Masyarakat Osing juga mengenal laku spiritual yang disebut Nyelmu Pati Geni. Berdiam diri tanpa makan, minum, dan cahaya api selama beberapa hari untuk membersihkan batin dan mencari wangsit. Ritual ini biasanya dilakukan oleh orang-orang tertentu yang ingin memperdalam spiritualitas, bukan sembarang orang. Mereka percaya bahwa kesunyian total dapat membuka tabir komunikasi dengan alam halus. Di Desa Kemiren, yang kini dikenal sebagai Desa Adat Osing, setiap rumah tua menyimpan cerita. Ada yang mengatakan bahwa beberapa pusaka kuno peninggalan Blambangan masih disimpan oleh keturunan tertentu. Keris, tombak, atau benda-benda yang diyakini memiliki isi. Bagi masyarakat Osing, pusaka bukan sekedar benda mati, tetapi simbol kehormatan dan penjaga spiritual keluarga. Ritual kebo-keboan juga menjadi bagian penting dari identitas mistis Osing. Dalam ritual ini, beberapa pria bergandan menyerupai kerbau dan mengalami trans massal. Mereka berkeliling desa sebagai simbol tolak bala dan permohonan kesuburan. Saat kerasukan, gerakan mereka sering tak terkendali, dan warga percaya roh leluhur masuk ke dalam tubuh mereka untuk membersihkan energi negatif desa. Fenomena trans atau kesurupan dalam tradisi Osing tidak dipandang sebagai gangguan, melainkan bagian dari ritual sakral. Musik gandrung yang dimainkan dengan irama tertentu dipercaya menjadi medium pemanggil energi spiritual. Nada-nada itu bukan sembarang nada. Ia diwariskan secara turun-temurun dengan pola yang diyakini memiliki getaran khusus. Menariknya, meski zaman berubah dan generasi muda Osing banyak yang merantau, aura mistis Banyuwangi tetap menjadi magnet. Banyak orang luar daerah datang untuk mencari pengalaman spiritual, bertapa, atau sekedar merasakan energi tanah Blambangan. Namun, para tetua adat selalu mengingatkan, kekuatan spiritual bukan untuk disombongkan atau dipamerkan. Ia adalah amanah leluhur yang harus dijaga dengan hati bersih. Di tengah gemerlap festival budaya dan promosi wisata, Banyuwangi tetap menyimpan sisi sunyi. Ada ruang-ruang yang tidak tersentuh kamera. Ada doa-doa yang dilantunkan tanpa publikasi. Ada kisah-kisah yang hanya dibisikkan dari orang tua kepada anaknya menjelang tidur. Dan ketika kabut turun dari Gunung Ijen, menyelimuti sawah dan desa-desa Osing, seolah waktu berjalan lebih lambat. Sejarah, mistik, dan kehidupan sehari-hari menyatu tanpa batas yang jelas. Tanah ini pernah menjadi benteng terakhir peradaban lama. Tanah ini menyimpan jejak darah, doa, dan laku spiritual berabad-abad. Dan sampai hari ini, suku Osing tetap berdiri sebagai penjaga warisan
yang tak seluruhnya bisa dijelaskan oleh logika. Di antara kisah-kisah yang jarang diungkap secara terbuka, masyarakat Osing mengenal satu keyakinan yang diwariskan secara diam-diam, bahwa tanah Blambangan pernah disumpah oleh para leluhur agar tidak pernah sepenuhnya tunduk pada kekuatan luar. Sumpah itu bukan kutukan, melainkan janji perlindungan. Sebuah ikrar spiritual agar identitas mereka tetap hidup, meski kerajaan runtuh, meski agama dan kekuasaan berganti. Konon, menjelang runtuhnya kerajaan Blambangan pada akhir abad ke-18, para empu, brahmana, dan panglima terakhir berkumpul dalam sebuah ritual besar. Mereka melakukan semedi bersama, memohon kepada Sang Hyang Widi dan roh penjaga bumi Timur Jawa agar warisan mereka tidak lenyap di telan zaman. Dalam cerita tutur Osing, malam itu langit gelap tanpa bintang, angin berhenti berhembus, dan suara gamelan terdengar tanpa penabuh. Beberapa orang tua Osing percaya bahwa sejak malam itu, tanah Banyuwangi memiliki lapisan pelindung tak kasat mata. Itulah sebabnya, menurut mereka, banyak orang luar yang datang dengan niat buruk justru mengalami kesialan, sakit mendadak, atau tersesat arah tanpa sebab yang jelas. Entah benar atau tidak, kisah ini tetap hidup dalam percakapan sunyi di beranda rumah-rumah tua. Di wilayah pesisir selatan, terutama dekat Pantai Plengkung dan Rajegwesi, nelayan Osing memiliki pantangan-pantangan tertentu. Mereka tidak boleh melaut pada hari tertentu tanpa selamatan. Tidak boleh berkata kotor saat ombak tinggi. Tidak boleh menyebut nama makhluk tertentu secara sembarangan. Laut bagi mereka bukan hanya sumber rejeki, tetapi ruang hidup makhluk lain yang harus dihormati. Ada pula kisah tentang desa yang hilang. Beberapa tetua menyebut bahwa di masa lalu pernah ada permukiman kecil di pinggir hutan yang tiba-tiba lenyap setelah warganya melanggar adat. Tidak ada catatan tertulis, hanya cerita turun-temurun. Rumah-rumahnya konon seperti ditelan kabut. Cerita ini sering dijadikan pengingat agar generasi muda tidak meninggalkan tata krama leluhur. Dalam spiritualitas Osing, keseimbangan adalah kunci utama. Mereka percaya bahwa setiap tindakan manusia memantul kembali sebagai energi. Jika seseorang menyakiti orang lain dengan niat jahat, energi itu tidak hilang, ia berputar dan kembali. Karena itu, ajaran lama lebih menekankan perlindungan diri daripada menyerang. Tentang santet yang sering dilekatkan pada Banyuwangi, sebagian tokoh adat mengatakan bahwa istilah itu sering disalahpahami. Ilmu spiritual memang ada, tetapi penggunaannya tergantung niat manusia. Dalam banyak ritual Osing, doa justru dipanjatkan untuk menangkal gangguan, bukan menciptakan. Di desa adat Kemiren, setiap tahun diadakan ritual bersih desa yang melibatkan seluruh warga. Mereka membawa hasil bumi, memasak bersama, berdoa bersama. Tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Semua setara di hadapan leluhur. Ritual ini bukan sekedar tradisi budaya, tetapi cara menjaga ikatan kolektif agar desa tetap terang secara spiritual. Menariknya, beberapa antropolog yang meneliti Osing mencatat bahwa masyarakat ini memiliki ketahanan budaya yang kuat. Mereka mampu beradaptasi dengan Islam tanpa sepenuhnya melepaskan identitas lama. Unsur Hindu, animisme, dan Islam berpadu dalam praktik sehari-hari. Bagi mereka, spiritualitas bukan soal label, melainkan tentang hubungan harmonis dengan Tuhan, alam, dan leluhur. Saat senja turun di kaki Gunung Raung, bayangan pepohonan memanjang seperti siluet masa lalu. Di sana, sejarah tidak terasa seperti sesuatu yang telah selesai. Ia seperti napas yang terus berhembus. Dalam setiap langkah petani di sawah, dalam setiap denting gamelan gandrung, dalam setiap doa lirih di makam tua. Dan mungkin, itulah inti dari mistisisme Osing. Bukan tentang ketakutan, bukan tentang kegelapan, melainkan tentang ingatan.
Ingatan bahwa mereka pernah menjadi benteng terakhir sebuah kerajaan. Ingatan bahwa leluhur mereka berjuang dengan darah dan doa. Ingatan bahwa tanah ini bukan sekedar tempat tinggal, tetapi warisan sakral.